udara begitu nikmat, matahari bersinar cerah, namun bernapas kayaknya agak sulit nih beberapa hari ini karena corona. Kembali lagi di podcast Head and Sick episode ke-8, masih ditemani oleh saya Peter dan rekan saya. Prima. Dan juga yang sering delay, and always delay. Indra dong. Halo Indra, gimana kabarnya nih di Bandung nih? Sehat dong. Alhamdulillah. Walaupun nafas sedikit berat karena masker selalu nempel. Iya benar. Tapi semoga kita sehat selalu ya. Mas Prima gimana kabarnya nih? Sehat. Saya sebenarnya risih kalau pakai masker terus itu. Mas Prima, Hoi. sebenarnya itu ada produk supaya kalau pakai masker itu seger. Wah, Cuma itu. sayang kita nggak bisa nyebutin, Pak. Oh, Ya. Kita karena- bisa nyebutin nggak, Pak? Karena belum dibayar. Ini mancing nih ceritanya. Oke, jadi podcast episode ke-8 ini kita bertiga akan membahas yang lagi rame banget di media sosial dalam minggu-minggu ini, yaitu adalah tentang new normal. New normal. Apa sih new normal itu, Mas Prim? Aku bingung nih sebenarnya new normal nih konsepnya kayak gimana gitu kan. Ya kalau secara harafiah ya kebiasaan baru gitu aja lah. Tapi yang kalau menurut saya yang agak sedikit mengganggu kenyamanan kita tidak seperti biasanya gitu. Wah. Jadi agak sedikit mengganggu kenyamanan tapi itu akan menjadi suatu kebiasaan nanti. Ya, jadi menurut saya ya jadinya Iya. new normal itu adalah kumpulan dari ketidaknormalan yang Bisa. dikumpulkan menjadi normal. Iya, Gitu ya. bisa. Hal-hal yang tidak nyaman kalau dilakukan berterus-terus akan jadi nyaman. Gitu. Oh iya, benar. Kalau menurut kamu nih, Indro, dengar kata new normal nih, apa sih yang ada dalam benak kamu nih? Kalau menurutku ya, normal itu adalah perspektif yang dianggap wajar oleh masyarakat umum, Pet. Jadi, menurutku new normal adalah anggapan baru yang dianggap wajar oleh masyarakat umum nantinya. Sesimpel itu sih. New normal. Jadi new normal ini kan kemarin sempat istilahnya digagas oleh pemerintah Indonesia bahwasanya akan dijalankan besok nih pertanggal 1 Juni 2020. Nih banyak banget pro kontra mengenai new normal ini. Kalau menurut kalian sendiri nih, new normal ini apakah memang sudah selayaknya atau memang ini adalah timing yang sangat pas untuk menjalankan new normal ini? Atau jangan-jangan new normal ini tuh hanya bentuk lain dari ya PSBB dan lain-lain, tapi istilahnya protokoler baru lah, bukan sesuatu benar-benar yang kebiasaan baru, tapi hanya protokoler baru gitu. Gimana menurut kalian? Oke, kalau saya ya, kalau dari kayak sebenarnya orang awam sih, maksudnya saya pandangan orang awam. Yang saya lihat di sini kan cuman statistik penambahan orang yang positif kena itu. Kalau saya lihat terakhir-akhir ini memang masih naik sih, masih tinggi. Tapi memang hari kemarin saya lihat alhamdulillahnya sih yang sembuh juga tinggi, hampir 500 sama kan, hampir sama. Tapi kalau dilihat secara statistik itu menurut saya yang orang awam nih kok kalau mau normal lagi atau mau kegiatan-kegiatan di luar lagi seperti biasanya kok masih agak berbahaya ya menurut saya. Tapi memang ini dilematis karena kalau kita terus-terusan seperti ini ya kita mau bagaimana pergerakan ekonomi dan dalam rangka efek ke perut loh ya maksudnya. Oh iya, mah gitu ya. Iya. Karena itu juga sensitif kalau perutnya tidak diisi dengan baik, emosinya yang meledak-ledak itu bisa berbahaya juga. Malah jadi chaos ya. Iya gitu. Jadi menurut saya kalau secara statistik yang orang awam seperti saya lihat mungkin nggak sih belum waktunya bisa keluar dengan bebas. Tapi kalau istilahnya diberi seperti protokol ya bisa, tapi sepertinya saya juga meragukan sih keefektifannya itu. Karena kita tahu sendiri kalau kita sudah di luar gitu banyak melihat yang tidak pakai masker, sudah banyak lihat yang berkerumun juga gitu. Ya kepentingan apa sih saya juga nggak ngerti, tapi itu yang masih kadang-kadang masih bikin miris dan was-was keluar ke tempat-tempat yang ramai. Kalau menurut kamu, Ndra, gimana, Ndra? Apakah ini udah waktunya nih Indonesia saat ini harus udah memasuki fase new normal? Menurut kamu udah timing yang pas belum sih? Kalau diomong timing yang pas, kita nggak pernah tahu kapan timing yang pas sih, Pet. Maksudnya kalau aku pribadi aku nggak pernah tahu kapan benar-benar aman untuk keluar
rumah gitu loh. Maksudnya gini, ini itu mengenai kalau dipikir simple, kita itu sedang melawan dengan hal yang kita tidak tahu gitu Ya, kan. tidak kelihatan Yang kan? kita tahu adalah tidak kelihatan. Yang kita tahu adalah jangan sampai virus itu masuk ke tubuh kita melalui tiga jalur kan seperti itu, dari mulut, hidung sama mata. Itu selama ini yang kita tahu sampai sejauh itu. Dan pengetahuan kedua saya adalah virus ini mati karena sabun gitu kan. Jadi kapan kita bisa keluar? Mungkin kita boleh keluar ketika kita sudah menemukan bahwasanya sunlight sudah bisa mengeluarkan varian yang layak diminum. Oh ya bisa. Nanti keluar lagi ya kayak lagu yang zaman dulu ya. Tikus makan sabun, tikus makan sabun. Makanya. Tapi sebenarnya kalau kita makan sabun kan tidak berakibat fatal kan sebenarnya. Wah enggak. Kalau gitu. Wah, jangan gitu Mas Prim. Mau nyoba dulu mungkin. Oh, mungkin aman, tapi habis itu ketika bernapas keluar gelembung. Iya gitu. Jadi begitu nafas hidungnya keluar gelembung. Jadi kapan kita boleh keluar rumah ya? Mungkin kalau kamu termasuk orang yang bisa minum sabun setiap hari, setiap waktu ya silakan keluar rumah. Menurut saya seperti itu. Atau keluar rumah dengan anjuran pemerintah, yaitu kita harus dengan alat kesehatan yang lengkap, minimal masker, sarung tangan, lengan panjang, dan sebagainya. Jadi saya nggak pernah tahu, ditanya kembali kapan waktu yang tepat, saya tidak benar-benar tahu. Yang jelas bagaimana waktu yang tepat untuk keluar, saya tidak benar-benar tahu. Cuman yang saya tahu adalah ketika kita mau keluar rumah ya kita harus mempersiapkan diri itu ya. Mempersiapkan diri dengan lengkap. Seperti itu sih, Bet, menurut saya. Karena gini, tambahin dulu. Oke. Karena gini, menurut informasi kan kemarin corona itu nggak akan hilang gitu kan. Iya, ya aku dengar juga kayak gitu. Terus mau gimana gitu maksudnya? Apakah kita akan terus-terusan seperti ini kan nggak juga? Berarti untuk sekali lagi untuk keluar ya butuh keberanian dan persiapan. Maksud saya gitu. Kalau untuk beraktivitas dalam hal ini kan, beraktivitas seperti biasanya. Menurut saya seperti itu. Iya. New normal sendiri ini dalam protokoler pedomannya menuju new normal menurut WHO itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, harus membuktikan bahwasanya transmisi virus corona ini dapat dikendalikan. Jadi suatu negara itu benar-benar boleh menerapkan new normal kalau misalnya dia sudah membuktikan nih sudah berhasil transmisi virus corona ini sudah benar-benar dapat dikendalikan, jumlahnya minim. Terus yang kedua, meredakan pembatasan dilakukan secara bertahap dan terus mengevaluasi. Yang ketiga, sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Jadi benar-benar sistem kesehatannya kita tuh sudah benar-benar mumpuni, mulai dari mendeteksi dan segala macam. Dan yang keempat, risiko penularan wabah telah diminimalkan di tempat-tempat yang rentan. Yang kelima, sekolah, tempat kerja, dan tempat penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan. Yang keenam, tentunya peranan masyarakat sepenuhnya sangat penting di sini. Masyarakat harus dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup new normal. Yang ketujuh, setiap langkah menuju transisi new normal itu harus benar-benar dipantau. Nah, dari beberapa pedoman yang diberlakukan oleh WHO ini, kalau menurut teman-teman saya di sini, Indonesia nih dikatakan terlalu prematur nggak sih? Atau mungkin terlalu tergesa-gesa nggak sih dalam menerapkan new normal ini? Menurut kamu gimana, Ndra? Menurut saya, aku dulu nih. Iya, kamu dulu. Wah, Ladies first, yakin. kalau katanya Mr. Jackie. Mr. Jekyll, we miss Mr. Jekyll. Menurutku gini, Bet. Apakah Indonesia sudah siap? Menurutku siap. Aku bilang siap gitu. Soalnya apa? Soalnya ini tuh bukan mengenai bagaimana kita membersihkan lingkungan kita dari virus, bagaimana kita menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan di rumah kita, atau kita menunggu pemerintah untuk mengepel seluruh jalan raya gitu. Ini itu cuman bagaimana caranya supaya virus itu tidak masuk ke tubuh kita melalui mulut, hidung, dan mata kita. Sesimpel itu gitu. Kenapa social distancing? Soalnya supaya aktivitas virus masuk melalui 3 jalur itu ke tubuh kita itu meminimalisir terjadinya hal tersebut gitu. Mengapa kita pakai masker? Meminimalisir terjadinya hal tersebut. Kenapa kita pakai face shield? Untuk meminimalisir terjadi hal tersebut. Jadi ini sangat simpel gitu. Jadi menurutku kita harus menerapkan new normal setelah infrastruktur kita untuk kesehatan kita, sarana prasarana kita semuanya sudah sudah tersedia dengan baik sesuai arahan WHO dan sebagainya.
saya rasa itu adalah that's too late gitu loh. Ketika kita menunggu hal itu sangat terlambat. Kita tahu, kita sadar berapa waktu yang harus kita butuhkan untuk menyiapkan semua itu gitu. Dan apakah kita mampu menyiapkan itu dalam waktu 1 bulan? Tentu tidak gitu. Apakah 3 bulan? Tidak tahu. Apakah 4-5 bulan? Kita tidak pernah tahu. Terus bagaimana dengan roda ekonomi kita gitu kan? Jangan sampai infrastruktur siap dan kita infrastruktur siap nih. Pemerintah investasi semuanya untuk infrastruktur hanya untuk new normal. Kemudian setelah itu kita harus mengeluarkan lebih banyak uang lagi untuk subsidi pada perusahaan-perusahaan supaya mereka bisa survive. Wow, sangat mengaruh APBN kan? Iya. Seperti itu. Jadi kapan kita gini, aku ada pendapat siap untuk melakukan ini ya, menurutku udah siap. Aku ada perbedaan pendapat sih dalam beberapa hal. Karena gini, menurut saya, jika memang motifnya ekonomi ya, oke, itu masuk akal. Tapi ketika kita ngomong new normal yang diberlakukan ini, berarti kan ini merelaksasi atau PSBB yang lebih rileks gitu kan. Istilahnya orang bisa keluar rumah lah, tapi tetap dengan protokoler yang ada gitu. Yang aku khawatirkan gini, ketika kita ngomong PSBB yang katanya ketat, harusnya ketat ya. Tapi pada kenyataannya apa sih? Pas kemarin kita H-7 lah sebelum kita lebaran gitu. Kita bisa lihat faktanya. Seminggu terakhir kemarin di Instagram, di YouTube, di media sosial, beritanya tuh banyak banget yang mengenai keramaian di sini, tempat orang-orang berkumpul gitu kan. Yang terjadi apa sih malah kalau aku khawatirnya kayak gini. Oke, new normal ini memang suatu langkah yang tepat, mungkin suatu langkah yang tepat untuk kita untuk mengurangi dampak kepada ekonomi kita gitu kan, agar perusahaan-perusahaan tetap bisa jalan. Namun di satu sisi lain ini tuh kayak pedang bermata dua gitu. Satu sisi lagi, apakah dengan PSBB yang ketatnya kayak gitu, yang katanya ketat ya, itu banyak yang melanggar, apalagi dengan new normal yang lebih rileks dibanding PSBB. Apa nggak malah, tapi yang aku khawatirkan tuh malah kayak gini, gelombang pertama itu saya rasa kita belum melalui puncaknya. Pasti kan ada kemungkinan juga dengan new normal yang mungkin orang-orang jadi banyak melanggar gitu kan. Banyak melanggar malah ini bisa menjadi klaster kedua gitu loh, atau menjadi puncak kedua, serangan kedua kita gitu. Dan juga dan sangat mungkin kan untuk terjadi ada klaster-klaster baru di tempat-tempat kerja gitu. Bener nggak sih? Kalau menurut Mas Prima gimana? Ini memang susah sih, maksudnya memang dilematis. Kalau tidak dimulai segera bergerak, aktivitas kita akan begini-begini saja. Maksud saya, ada orang yang memang benar-benar keluar karena memang dia membutuhkan, maksudnya roda ekonomi keluarganya dia lah. Dia memang harus keluar untuk agar bisa makan gitu. Jadi kalau untuk ke arah gelombang kedua atau bagaimana nanti, ya itu memang resiko sih. Tapi menurut saya sih semoga enggak sih ya. Kalau saya sih gitu. Kalau saya tetap merasa lebih ke berpikir optimis sih. Kalau kita semua bisa. Corona itu bertahan cukup lama di Indonesia karena orang Indonesia itu ramah-ramah, Mas. Iya kan? Makanya kalau dari pemerintah aja diajak untuk hidup berdampingan loh, ya kan? Ada beberapa teori atau beberapa artikel yang saya dapat kemarin kebetulan dikatakan bahwa Indonesia ini terlalu tergesa-gesa menerapkan new normal, ya kan? Namun ada teori yang mengatakan bahwasanya new normal ini tuh sebetulnya kata lain dari herd immunity yang coba diterapkan gitu. Menurut teman-teman bener nggak sih ini bahwa ini tuh new normal yang besok kita akan jalani itu sebagai salah satu bentuk dari herd immunity? Karena kalau kita lihat ya untuk ada keluarnya klaster baru di tempat-tempat kerja, ya peluangnya menurut saya ada. Saya percaya itu. Saya lebih yakin bahwa lama kelamaan kita manusia akan menyesuaikan diri. Oke. Tapi herd immunity ini sendiri sangat beresiko loh. Yang perlu teman-teman tahu ketika nih misalnya ini menjadi langkah yang diambil herd immunity. Herd immunity kan gini. Jadi yang pertama itu kan harus dipastikan bahwa 70-80% orang di suatu wilayah atau di suatu negara itu terkena virus tersebut. Ya kan? Terkena virus tersebut dan kemudian orang-orang yang terkena virus tersebut dan mereka sembuh, mereka akan menciptakan sebuah imun baru. Dan kemudian yang orang-orang yang sudah sembuh ini itu akan melindungi orang-orang yang belum terkena. Nah, jadi mungkin ilustrasi di YouTube banyak sih yang kayak bola mantul-mantul warna-warni gitu kan. Nah,
Yang menjadi problem adalah seperti ini. Herd immunity ini kan bisa dibentuk dalam beberapa langkah atau beberapa cara. Salah satunya itu tadi, kita dibebaskan aja itu kan. Kalau interaksi sana sini, tahu-tahu ada yang sakit udah bawa rumah sakit gitu kan. Salah satu lagi adalah caranya adalah dengan virus. Jadi herd immunity ini seperti kita ketahui ada antivirusnya, ada antivirusnya. Kemudian beberapa orang itu diberikan antivirus secara masif. Kemudian jadi orang-orang yang terkena virusnya ini tidak akan bisa menulari ke yang lain-lainnya lagi karena sudah memiliki antibodi kan gitu. Iya. Nah, sangat berisiko sekali kalau misalnya tanpa antivirus karena tingkat kematian itu bisa gede banget, ya kan? Iya. Seperti kita ketahui, aku belum lihat datanya lagi sih di Amerika udah berapa ribu yang meninggal gitu kan. Tapi yang aku tahu itu yang terinfeksi baru 1-3% dari penduduk Amerika. Itu sudah segitu banyaknya yang meninggal. Bisa kebayangin nggak yang terinfeksi gitu kan? Bisa bayangin nggak sih kalau misalnya sampai 70% warga Amerika, ya kan? 70%. Tingkat kematiannya sampai berapa, Bos? Kita boleh meyakini bahwasanya imun tubuh kita kuat, tapi sebagai manusia normal, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk tetap selalu mengkonsumsi multivitamin untuk menambah daya tahan tubuh. Oh iya, Kayak iya. Imunea itu loh bagus. Saya Thailand belum tahu kan ya, tak kasih tahu ada yang bagus. Imunea bagus banget loh. Oh iya, baik tapi Saya sering minum itu. baik Ya, Bapak ya. Tabib. Engkoh. Gimana, Pet? Bagus tidak? Ya bagus sekali, mantap sekali. Besok bayar ya. Ini potong iklan ini berapa menit tadi bayar itu biasanya. Ada 2 menit terakhir ini melipir terus. Libur terus nih. Oke. Mungkin sekian dulu ya terkait dengan new normal dan juga new normal yang akan kita jalani per tanggal 1 Juni. Intinya kita juga menghimbau kepada para pendengar kita, pada rekan-rekan kita semua bahwasanya tetap harus jaga kondisi, mengikuti protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah, namun tidak bodoh gitu. Karena banyak banget yang masih bodoh dalam menjalani protokoler yang ada ini gitu. Salah satunya adalah banyak yang datang udah tahu PSBB masih jilat McD gitu kan, perpisahan ke McD kemarin. Nah itu kan bodoh banget ya menurut aku. Jadi ya walaupun nanti new normal, kalau aku pribadi aku bakal tetap di rumah aja. Kalau misalnya kerja ya aku tetap kerja gitu, mengikuti protokoler. Ya. Tapi kalau misalnya nggak Seperlunya penting-penting, seperlunya aja. Oke gitu. Terima kasih Mas Prim dan Indra udah menemani hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa.